Jadi Tuhan itu sebenarnya dia sedang bercermin. Makanya ada dalam kitab Nurul Nafis, Mir'atul Haq. Al-alamu Mir'atul Haq. Alam semesta ini cermin Tuhan ini. Nah, Mir'atul Haq bahasa Arabnya. Jadi kita ini kan cermin Tuhan. Nah, jadi batin kita mengatakan di batin nih, kan di batin kesir kan? Yeah. Artinya kan di kita ini kalau di tasawuf yang umum, tubuh hati sir, tubuh hati nyawa sir. Nah, tubuh hati nyawa sir. Yeah. Tubuh hati nyawa sir. Ini tubuh. Nah, kemudian ada hati, ada nyawa, ada sir, ada rahasia. Yeah. Nah, kata rahasia itu ini. Engkau jaga sukma tidak ada. Ini kata rahasia, kata-kata dalam hati. Yeah. Aku ujar Tuhan, aku yang ada. Nah, Tuhan itu Bapak di mana? Di sir tadi. Yeah. Mengatakan kepada kita, mengatakan kepada kita nih, engkau jaga sukma tidak ada. Nah, kalau timbul kalimat seperti itu namanya kalimat rahasia. Orang lain kan yang paham yang tahu. Tidak paham, justru kan tidak paham maksudnya. Coba. Dalam hati berkata. Ini kata-kata dalam hati kan? Yeah. Hai jaga sukma. Hai alat. Kau buat tuh tidak ada. Ujar hati nih. Yeah. Nah, kalau kau jaga sukma, ujar sir nih. Kamu alam itu tidak ada tuh. Itu tidak ada semua. Itu hanya kebayangan. Nah, itu kan kata-kata di hati. Yeah. Itu hanya bayangan. Jadi semua yang kita, makanya kalimat wayang artinya si bayang-bayang, kita terus. Wayang artinya si bayang-bayang, antara kadap lawan si tarang, semua majas harus dipandang, yang berlaku hanya seorang. Semuanya harus dipandang sebagai bayangan, yang berbuat itu hanya satu orang. Yeah. Tidak ada berbuat, semua perbuatan ada saya di kitab Nurul Nafis. Wayang artinya si bayang-bayang, antara kadap lawan si tarang, semua majas harus dipandang, semua bayangan harus dipandang, yang berlakun hanya seorang, yang berbuat hanya satu orang. Yeah. Makanya kalau yang berbuat hanya satu orang, kita ini nganggur kan, secara hakikat. Yeah. Tapi syariat kita bekerja, tapi di dalam makrifat kita ini nganggur. Kalau kita saat kita menganggap kita ini punya pekerjaan, situlah sirik pada apa? Sirik pada perbuatan namanya. Yeah. Makanya kalimat itu wayang artis. Terkadang kan begini, kita melihat penonton pertandingan wayang kan? Yeah. Banyak kan hanya dalang yang ngerjakan. Yeah. Makanya syair itu wayang artinya si bayang-bayang, antara kadap lawan si tarang, antara kebaikan dan keburukan maksudnya. Yeah. Semua majas harus dipandang, semuanya harus dipandang sebagai bayangan, yang berlakun hanya seorang, yang berbuat hanya seorang. Dalang yang buat, tapi pemain wayang itu kan macam-macam nih. Yeah. Tapi yang ngerjakan hanya satu. Yeah. Nah, kita nih ibarat wayang, harus mengenal si dalangnya. Nah, kan? Makanya Tuhan itu kan ibarat dalang. Yeah. Nah, kita ini ibarat wayang. Tapi walaupun wayang tuh dengan dalang kan terpisah. Kalau kita ini udah dalangnya itu di dalam diri kita mah. Yeah. Wayangnya pun di kita, jadi kita tidak bisa pokoknya kayak wayang yang biasa itu kan wayangnya lain, dalangnya lain. Ini kan dalangnya di sini. Jadi harus kita tahu yang mana yang dalang, yang mana yang wayang, kan itu ya harus tahu. Tapi kan kalau wayang yang permainan wayang yang biasa itu kan antara wayang yang dalang kan terpisah nih. Yeah. Wayang lain mah, dalang lain mah. Ini kan masalahnya wayangnya di situ juga, dalangnya di situ ya. Nah, itu masalahnya. Jadi saat dia rahasia jadi dalang, saat dia johir jadi wayang. Ini ngomong kan bla-bla. Yeah. Ini kan wayang nih, tapi sebenarnya kan dalang nih yang mainkan. Yeah. Nah, yang tahu dalangnya itu kan yang sudah kenal tadi. Oh, siapa yang dalam hati kan? Alam bergerak nih, bergerak. Dalam hatiku yang menggerakkan semua, yang menggerakkan dalang. Siapa dalangnya? Allah namanya. Yeah. Nama si dalang tadi. Iya. Yeah. Kan? Nah, jadi mencari nama dalang mah kan. Wayangnya sudah tahu ada Alan, jaga sukma, ini kan wayang. Nah, dalangnya mana? Ya Allah. Nah, Allahnya mana? Ya di rahasia. Makanya rahasia itu tubadir itu terganti diri. Nih. Kalau kita tidak tubadir kan, aku jaga sukma. Ya kan? Engkau Allah Tuhanku.
Nah kan tidak terbalik kan? Kalau orang ngomong itu ada orang protes. Nggak ada. Apa tadi? Engkau jaga sukma hambaku, Iya. ya kan? Ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, aku jaga sukma hambamu. Kalau kalimat seperti itu kira-kira diprotes umum enggak? Enggak. Aku jaga sukma hambamu ya Allah ya Tuhan. Kan? Nah, Iya. coba kita balik. Akulah Allah Tuhanmu wahai jaga sukma. Engkau adalah hambaku. Kan? Kita aja ngomongnya kita aja nih ngomong, Iya. tapi kan kalimatnya kita balik coba. Maksudnya kan sama. Coba Iya. kalimat pertama. Aku jaga sukma Iya. hambamu ya Allah. Ya kan? Iya. Aku jaga sukma hambamu ya Allah. Engkau adalah Tuhanku. Ya kan? Nah, sekarang kita tuh badilkan. Di kalimat badil. Iya. Aku Allah Tuhanmu, wahai jaga sukma. Engkau adalah hambaku. Kan membalik. Nah, kalau sudah pasih membalik kata, itulah tubadil. Mampu enggak kita tiap hari melatih kata itu? Iya. Kalau tapi badil itu kan hanya melatih mana aku mana engkau mah dia. Nah, misalnya ya Allah ya Tuhanku, aku sekarang sedang berjalan ke sana. Ya Allah ya Tuhanku, engkaulah yang menjalankanku. Ya? Iya. Berjalan ke masjid. Nah, ini ucap aja ya. Ya Allah ya Tuhanku, aku adalah hambamu yang lemah, tiada kuasa. Engkaulah yang menjalankan aku berangkat ke masjid. Ini bahasa biasa kan? Iya. Kalau ada kalimat seperti ini, ada enggak orang nyalahkan? Nggak ada. Nah, coba kalau kita tuh kan. Wahai jaga sukma, akulah yang menggerakkan engkau ke masjid, berjalan ke masjid. Nah, wahai jaga sukma, akulah Allah yang menjalankan engkau ke masjid. Iya. Nah, itu perlu dipahami yang maksudnya kan. Kalau Iya. itu ma'rifat kan. Ma'rifat. Iya. Nah, kalimat itu kita ucap di hati. Iya, di hati. Tapi kalau kalau ke mulut, coba apa coba? Diprotes orang yang nggak paham. Nah, kalau di hati, itulah tubadil kan. Tubadil itu kan hanya tubadil itu berganti diri, berganti tempat. Makanya tubadil itu salah satu rukun takbiratul ihram. Allah. Pertama tubadil, terganti diri. Yeah. Yang kedua munajah. Munajah itu artinya berkata-kata. Ya, tubadil munajah. Mi'raj itu artinya bahasa langit, bukan bahasa bumi. Yeah. Mi'raj itu artinya kalau kita bawa ke bahasa bumi jadi kacau dia. Di syariat. Jadi syariat bahasa langit mi'raj. Ihram itu artinya ihram itu boleh dikatakan haram di lahir, halal di batin. Di batin halal kita ngomongnya, tapi kalau di mulut jadi haram. Misal, jangan di batin. Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Ya kan? Ya kan? Akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Engkau jaga sukma, tidak ada. Dikeluarkan haram. Dikeluarkan kalau nak belajar. Haram, tapi kita kan belajar boleh. Haram itu maksudnya kalau enggak belajar, bukan tidak ada tujuan untuk belajar. Ini kan pas belajar nih. Enggak haram. Tapi saat kita mengeluarkan ini tidak belajar umum langsung ke warung makan. Akulah Allah. Sukma ini mau cari minuman. Kacau jadinya. Kata orang. Kalau luar kalimat macam itu betul, tapi orang haram dikeluarkan kalau teman-teman. Dikira orang kita yang ngaku Tuhan. Iya. Kan keren kita keluarkan nih. Akulah Allah, jaga sukma ini sedang mencari minuman. Mana minuman? Nah, akulah Allah, ya kan? Akulah Allah yang menggerakkan tanganmu ini sehingga jaga sukma ini minum nih. Bukan Allah minum ini bukan. Tapi akulah Allah yang menggerakkan tangan jaga sukma sehingga bisa minum. Iya. Kalimat ini betul di batin, tapi kalau dilahirkan coba kacau aja orangnya ini. Ya kalau di batin itulah ma'rifat. Tapi kalau dilahirkan akulah Allah yang memberi minum jaga sukma. Nah, kok sekarang aku Allah menggerakkan tangan jaga sukma sehingga bisa minum. Oke? Kalau di bahasa kalimat batin tidak masalah. Tapi kalau kalimat lahir apa sih? Protes orang. Ya. Contoh. Akulah Allah. Huwa yut'imuni wa yaskin. Akulah Allah yang memberi makan dan minum kepadamu wahai jaga sukma.
Iya. Ya kan?